Maka didapatilah nikmat melihat yang diberikan Allah kepadanya, melebihi ibadahnya selama 500 tahun. Dan masih tersisa nikmat anggota badan lainnya yang belum dihitung. Maka Allah berfirman, "Masukkanlah hambaku ini ke dalam api neraka." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang hamba yang beribadah selama 500 tahun tetapi masuk neraka. Ini adalah cerita tentang seorang hamba yang mengabdikan dirinya kepada Allah selama 500 tahun, tetapi terjerumus ke dalam api neraka karena sombong dengan amalnya. Namun Allah yang Maha Penyayang mengampuni dosanya dan mengeluarkan hambanya tersebut dari siksa neraka. Kesombongan apa yang menyebabkan ahli ibadah ini masuk neraka? Mari kita simak kisah berikut ini, sahabat kalbu. Kisah ini mengandung hikmah dan pelajaran berharga. Diriwayatkan dari Jabir Abdillah radhiyallahu anhuma, sesungguhnya malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Demi Zat yang telah mengutus engkau Rasulullah dengan sebenar-benarnya kenabian, sesungguhnya Allah mempunyai seorang hamba dari hamba sekalian yang beribadah kepada Allah yang maha luhur selama 500 tahun di puncak gunung. Lebar dan panjangnya 30 ziro yang dikelilingi lautan seluas 4.000 farsah dari setiap penjuru. Allah memancarkan mata air yang segar sebesar jari telunjuknya. Air segar itu menggenang di bawah gunung. Dan Allah menumbuhkan pohon delima, dan sebutir buah delima tumbuh setiap harinya untuknya. Maka ketika waktu sore hari dia turun dan mengambil wudhu dan mengambil buah delima, lalu dia memakannya. Kemudian dia berdiri untuk mendirikan sholat dan meminta kepada Tuhannya agar mencabut nyawanya dalam keadaan sujud, dan agar Allah tidak menjadikan bumi dan segala sesuatu untuk menghancurkan jasadnya, sehingga Allah membangkitkannya dalam keadaan sujud. Maka Allah mengabulkan permohonan tersebut. Berkatalah malaikat Jibril, "Maka ketika kami melewatinya, ketika kami turun dan naik ke langit, dia dalam keadaan sujud." Malaikat Jibril berkata, "Kami mendapati di dalam ilmunya Allah, Lauhil Mahfudz, bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ditempatkan di hadapan Allah dalam keadaan bersujud." Kemudian Allah berfirman, "Masukkanlah hambaku ini ke dalam surga dengan belas kasih sayangku karena rahmatku." Hamba itu berkata, "Masukkanlah aku dengan amalku." Kemudian Allah berfirman kepada malaikatnya, "Hitunglah amal hambaku ini dengan nikmat yang telah kuberikan dengan amal yang dilakukannya." Maka didapatilah nikmat melihat yang diberikan Allah kepadanya, melebihi ibadahnya selama 500 tahun. Dan masih tersisa nikmat anggota badan lainnya yang belum dihitung. Maka Allah berfirman, "Masukkanlah hambaku ini ke dalam api neraka." Kemudian diseretlah ke dalam api neraka, lalu ia berseru,
Wahai Allah, dengan belas kasih sayang-Mu, rahmat-Mu, masukkanlah aku ke dalam surga. Maka Allah berfirman, kembalikan dia. Kemudian dia ditempatkan di hadapan Allah. Lalu Allah berfirman, Hamba-Ku, siapa yang telah menciptakanmu, dan engkau itu bukan siapa-siapa. Maka hamba itu menjawab, Engkau ya Robku. Kemudian Allah berkata, apakah semua itu berkat amal-amalmu atau dengan belas kasih sayangku? Maka hamba itu berkata, dengan rahmat belas kasih-Mu ya Rob. Lalu Allah berkata, siapa yang memberikan kekuatan padamu untuk beribadah selama 500 tahun? Hamba itu berkata, Engkau ya Rob. Kemudian Allah berkata lagi, siapa yang menetapkan engkau pada gunung yang dikelilingi lautan, yang mengeluarkan mata air segar dari air lautan yang rasanya asin, dan yang mengeluarkan sebutir delima dari setiap sorenya? Dan sesungguhnya kamu keluar pada 1 tahun sekali, dan kamu meminta kepadaku agar aku mencabut ruhmu dalam keadaan sujud. Maka aku kabulkan itu untukmu. Siapa yang melakukan itu semua? Maka hamba itu berkata, Engkau ya Rob. Dan Allah berkata, maka semua itu berkat rahmat kasih sayangku. Engkau dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatku. Malaikat Jibril berkata, sesungguhnya segala sesuatu itu sebab rahmat belas kasih sayang Allah. Inilah cerita hamba yang mengabdikan dirinya kepada Allah selama 500 tahun, yang diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelajaran berharga bagi kita. Dalam hadis syahih diriwayatkan, sesungguhnya Allah sangat sayang terhadap hambanya itu daripada sayang ibu kepada anaknya. Wahai orang-orang berdosa, janganlah berputus asa atas rahmat Allah. Berapa banyak Allah membebaskan dari api neraka terhadap hambanya, seperti kisah di atas. Maka berprasangka baiklah kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya seorang hamba tidak jauh kepada Allah terkecuali orang yang celaka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun di antara kalian yang akan diselamatkan oleh amal perbuatannya. Mereka bertanya, engkau pun tidak, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku pun juga tidak, hanya saja Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi berkata, tidaklah seseorang dimasukkan ke dalam surga semata-mata karena amal ibadahnya. Yang benar adalah seseorang masuk ke surga dengan amal-amalnya, yaitu dengan sebab-sebabnya, dan itu adalah bagian dari rahmat itu sendiri. Dan itulah kisah dari seorang yang beribadah selama 500 tahun, tetapi masuk neraka. Semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen,
dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.